Di video kali ini, gue akan share ke kalian list pertanyaan gue sendiri yang gue buat secara sistematis untuk ditanyain ke buyer ekspor. Di video sebelumnya gue udah share ke kalian cara gue sendiri untuk ngedeketin buyer ekspor. Jadi bagi kalian yang belum nonton, kalian boleh nonton dulu video gue sebelumnya supaya kalian ngerti nih gimana alurnya dan akhirnya bisa lancar komunikasi sama calon buyer ekspor kalian. Dan bagi kalian yang udah punya kontak calon buyer kalian tapi kalian bingung mau tanya apa ataupun gimana cara nanyanya, kalian boleh nonton video ini. Karena di video kali ini gue akan share template pertanyaan-pertanyaan yang gue buat sendiri yang bisa dipakai untuk hampir semua produk yang lu mau coba ekspor. Jadi lu tinggal contek aja, catat, dan tinggal eksekusi secepatnya. Sebelum gua kasih tahu pertanyaan-pertanyaannya, gue pengen kasih tahu lu dulu nih. Pertanyaan-pertanyaan yang gue akan kasih ini harus kalian tanyain ke buyer kalian setelah kalian memperkenalkan diri kalian atau perusahaan kalian ke buyer dan buyer sudah open atau terbuka untuk diskusi lebih lanjut tentang hal ini. Jangan malahan langsung perkenalan diri dan langsung ngasih semua list pertanyaan ini ke buyer. Karena yang ada buyer lu akan risih karena lu kasih langsung pertanyaan-pertanyaan yang lu mau tahu nih. Sedangkan buyer lu itu nggak willing untuk share ke lu. Selain itu juga gue pengen kasih tahu lu kalau pertanyaan-pertanyaan yang gue buat ini itu sengaja gue buat untuk buyer-buyer yang main langsung tembak aja. Tanya tentang harga jual ekspornya ke mereka. Jadi gue minta kalian untuk catat betul-betul pertanyaannya. Jadi pertanyaannya gue bagi jadi dua tipe. Pertanyaan tentang produk dan logistiknya dan pertanyaan validasi buyer ekspor itu sendiri. Mungkin di sini banyak dari kalian yang masih nggak ngerti ya, tapi tenang aja, gue akan jelasin dan breakdownin untuk kalian. Setelah lu komunikasi sama buyer, hal pertama yang harus lu lakuin itu adalah straightforward nanya tentang permintaan buyer maunya gimana. Jadi langsung tanya aja, gak perlu basa-basi gak jelas. Gue akan coba jelasin pakai bidang gue, yaitu bidang seafood. Di sini gue ambil contoh bayarnya buyer Cina dan dia butuh layur beku misalnya. Pertanyaan pertama yang harus kalian tanyain itu tanya tentang jenis produknya. Contohnya layur. Lu tanya ke dia pengennya jenis layur yang kayak gimana. Nah, kalau lu sadar pertanyaan ini itu pertanyaan terbuka. Yang 99% orang itu nanyanya kayak gini. Apa salah nanyanya kayak gini? Nggak salah. Tapi pertanyaannya terlalu general untuk ditanyain ke buyer. Karena di pertanyaan itu, lu sebagai eksportir atau trader, lu nggak ngasih tahu kalau lu punya pemahaman yang mendalam tentang produk itu. Nah oke, mungkin sekarang di titik ini banyak dari kalian yang mikir nih, Bang emang kenapa kalau gue nanyanya pertanyaan terbuka? Sini gue jelasin. Contohnya kayak tadi. Lu tanya ke buyer lu, dia mau jenis layur apa? Di sini ada 3 kemungkinan. Pertama, antara buyer lu itu gak tahu ada jenis layur apa. Kedua, mungkin buyer lu pura-pura gak tahu. Supaya apa? Supaya dia pengen ngetes lu. Lu bener-bener bisa supply produk layur gak ke dia? Dan yang ketiga, buyernya emang bener-bener tahu jenis layur apa aja yang dia mau. Kalau misalnya buyernya nggak tahu ada jenis layur apa aja, kemungkinan besar buyernya itu nggak pernah impor dari negara manapun ke Cina. Atau dia mau nge-scam lu. Cuman ada 2 kemungkinan ini nih. Sedangkan kalau misalnya buyer lu tahu ada jenis layur apa aja, dan dia langsung kasih tahu nih ke lu, dia mau jenis layur yang mana, kemungkinan besar buyer lu itu sering atau pernah impor layur ke Cina. Atau mungkin dia penipu handal. Tapi menurut gue pribadi kalau emang dia tahu tentang spesifikasinya, kemungkinannya sangat kecil untuk dia nipu. Tapi kita semua nggak pernah tahu. Karena kita nggak tahu siapa bayarnya dan gimana bentukannya. Karena kita nggak pernah ketemu. Dan semuanya bisa terjadi. Jadi yang harus kita lakuin itu siap untuk ngadepin the worst case-nya. Atau kejadian yang terjelek yang bisa terjadi. Nah, pertanyaan yang gue baru bahas itu adalah pertanyaan tentang produk sekaligus pertanyaan validasi. Dengan lu menanyakan pertanyaan itu ke buyer lu bisa tahu buyer lu ini emang bener-bener mau beli atau nanya doang atau bahkan mau nipu lu. Nah, gue sendiri tuh gak suka untuk ngabisin waktu gue di hal-hal kayak gini. Itulah kenapa gue selalu nanyain pertanyaan tertutup. Contoh, bro, lu mau layur jenis apa? Lu mau layur jenis mata kuning atau mata putih? Lu mau layur pancing atau layur jaring? Lu mau layur beku kapal apa beku darat? Lu mau grade yang bagus doang? Atau lu bisa terima yang perut pecah misalnya. Dan pertanyaan lain-lain tergantung produknya apa. Bang, kalau misalnya gua nggak ngerti sedalam itu gimana? Simple jawabannya, ya belajar. Itulah kenapa gue selalu ngasih tahu ke kalian untuk riset pasar ekspor dulu sebelum cari buyer ekspor. Karena gini, maupun kalian punya 100
buyer ekspor yang valid, kalau kalian gak ngerti tentang produknya, kalian gak riset pasar ekspornya, percuma kalian cuma ngabisin waktu cari buyer ekspor yang valid dan ujung-ujungnya buyer ekspornya gak mau beli dari kalian karena kalian gak ngerti tentang semua itu. Karena buyer sendiri itu pinter. Dia bisa tahu nih eksportir maupun trader yang benar-benar ngerti nggak tentang produk itu dan benar-benar bisa supply nggak produk yang buyer itu mau. Bang, kalau misalnya kita selalu tanyain pertanyaan tertutup, artinya kita nggak bisa tebak dong buyer ini benar-benar mau beli apa nanya doang apa mau nipu kita. Betul, kita nggak akan pernah tahu buyer itu benar-benar mau beli atau nanya-nanya doang atau mau nipu kita. Dan gue sendiri nggak peduli untuk itu di awal-awal. Yang gue pedulin apa? Yang gue peduliin adalah buyer itu gak ngabisin waktu gue. Karena kalau misalnya gue tanya pertanyaan terbuka ke dia, bro lu mau jenis layar yang kayak gimana? Pasti kalau dia nggak ngerti ya, pasti dia tanya balik nih ke lu adanya jenis layar yang kayak gimana? Boleh minta foto dan video produknya nggak bro? Pasti kayak gitu jawabannya. Terus setelah ditanya balik nih ke lu kayak gitu, lu nggak ngerti lagi tentang produk knowledge-nya. Gimana lu bisa jawab? Udah nguras waktu, nguras tenaga, nguras pikiran, gak closing lagi. Hebat lah. Jadi ingat, selalu kasih pertanyaan tertutup ke buyer kalian. Pertanyaan pertama itu tentang produk secara lengkap. Tanya selengkap-lengkapnya. Pertanyaan kedua itu tentang size-nya atau ukurannya. Tanya dia mau ukurannya gimana? Dan kasih tahu dari Indonesia itu ukuran layar tuh kayak gimana. Misalnya mulainya dari size 100-200, 200-300, 300-500, 500-700, 700-1000, 1000 up misalnya. Kenapa size penting untuk ditanyain? Simple, karena size ini akan mempengaruhi harga jual ekspornya. Yang ketiga itu kuantitinya. Dia butuh kuantitinya berapa? Ya, berapa kontainer? Mau kontainer 20 feet atau 40 feet? Untuk apa nanyain kayak gini? Kalau kalian eksportir, ini akan ngasih tahu ke kalian dia butuhnya berapa, bisa cek stok kalian nih cukup atau enggak. Kalau oke stoknya cukup, kalian bisa langsung kasih tahu ke dia. Dan kalau stoknya nggak cukup, kalian bisa ngomong ke dia harus nunggu berapa lama lagi sampai stoknya itu terkumpul. Dan bagi kalian yang trader, kalian jadi bisa tahu kebutuhan buyer itu berapa kontainer, supaya pas kalian ketemu sama supplier, kalian bisa ngomong buyer kalian itu butuhnya berapa kontainer. Jadi jangan sampai pas ketemu sama supplier ditanya buyer kalian butuhnya berapa, kalian nggak ngerti, kalian nggak bisa jawab gitu. Yang keempat, itu cara packingnya. Tanya dia maunya cara packingnya kayak gimana. Dan abis itu kasih tahu, lu cara packingnya biasanya kayak gimana. Misalnya untuk layur beku darat, kita biasanya packing ikan 1 ikan per plastik. Terus ikannya dibekuin IQF, glazing berapa persen, kasih tahu. Terus kalian tanya lagi, jadi per karton net weight-nya berapa kilo? Terus gross weight-nya berapa kilo? Kalian tanyain. Terus kalian kasih tahu juga, oh biasanya kita kerjain per karton tuh net weight-nya 9 kilo. Terus nanti di packingannya tuh ada tulisan size-nya, nanti ditandain. Dan kalian juga kasih tahu nih ke buyer kalian, biasanya lu ngirim ke Cina muatan berapa ton? Misalnya 25 ton gitu lu kasih tahu dia. Nah, mungkin sampai di titik ini, kalian semua yang nonton video gua, kalian bertanya-tanya, kenapa harus nanya sedetail ini? Jawabannya sangat simpel. Karena semua yang gue tanyain ini itu berpengaruh ke harga jual ekspornya. Dari jenis ikan layurnya, setiap jenis harganya berbeda-beda. Kedua, size-nya. Beda size pasti beda harga. Lebih kecil lebih murah, lebih besar pasti lebih mahal. Ketiga, cara packingnya. Pastinya kalau packingan pakai karton, jatuhnya harganya lebih mahal dibandingkan packingannya tanpa karton atau pakai plastik doang. Dan yang keempat, muatan kontainernya. Kalau misalnya kalian isi 27 ton, pasti lebih murah jatuhnya dibandingkan kalian isi 25 ton. Jadi ini semua aspek yang akan mempengaruhi harga dan pastinya masih banyak lagi. Pertanyaan kelima itu tentang logistiknya. Nah, di sini kalian akan tahu Incoterm apa yang buyer kalian mau. Jadi lu tanya nih ke dia mau lu ngurus barangnya sampai mana? Sampai pelabuhan atau bandara negara Indonesia doang kah? Atau sampai pelabuhan atau bandara negara Cina? Kalau emang sampai Cina, berarti CNF. Lu juga harus kasih tahu ke dia. Biasanya lu jalaninnya gimana? Misalnya, bayarnya mau CIF, tapi lu ngomong, oh kita bisanya CNF nih, kita biasanya nggak ngurusin asuransinya. Nah, lu tanya dia oke nggak dengan hal itu? Setelah itu, lu juga harus tanya ke dia. Kalau emang dia mau lu ngurusin barangnya sampai pelabuhan atau bandara negara tujuan, which is China, lu harus tanya port tujuannya di mana maunya. Kenapa? Supaya lu tahu dari Tanjung Priok misalnya ke port yang dia tunjuk harganya berapa. Contohnya ke Xiamen misalnya. Dari Tanjung Priok ke Xiamen sama dari Tanjung Priok ke Ningpo beda harganya. Jadi kalian harus pastiin sebelum kasih harga ke buyer kalian. Keenam, itu kapan butuhnya? Tanya ke dia,
Dia maunya kontainernya sampai di Cinanya kapan? Tanggal berapa? Supaya apa? Supaya lu bisa hitung mundur nih. Kontainernya harus jalan tanggal berapa dari Indonesia. Dan akhirnya lu bisa putusin kapan lu mau booking kontainernya. Dan pertanyaan yang terakhir itu target price atau target harga buyer. Tanya ke dia oke-nya di harga berapa. Biasanya buyer itu selalu nutupin harga beli dia. Kenapa? Karena dia punya harapan untuk bisa dapat harga yang lebih murah dari lu. Tapi nggak apa-apa, gue tetap saranin kalian untuk tanyain ini ke buyer kalian. Kenapa? Karena kalau emang buyer kalian willing untuk ngasih harga beli dia biasanya berapa, ini akan memudahkan kalian untuk ngitung nih. Bisa nggak ya gue kerjain dengan harga beli buyer gue ini? Kalau harganya oke, kalian tinggal ngomong harganya oke. Dan kalau misal harganya nggak masuk hitungannya, kalian bisa nego lagi ke dia berdasarkan acuan harga yang buyer kalian kasih ke kalian. Dan untuk kalian para trader yang selalu diteror harga sama buyer-buyer kalian jangan panik di sini. Kalian cukup jujur ngomong kalau kalian belum pernah kirim ke Cina dan bilang kalau kalian butuh waktu untuk kalkulasi harganya. Menurut gue pribadi maksimal 2-3 hari lah waktu yang kalian butuhkan untuk dapetin harganya dan kasih ke dia. Artinya 2-3 hari ini adalah waktu kalian untuk nyari supplier layur dan pastinya harus dapetin harganya. Itulah 7 pertanyaan yang kalian harus tanyain ke buyer ekspor kalian versi gua. Untuk validasi bayarnya, kalian bisa mintain nih legalitas impor mereka di negaranya. Contohnya kayak izin impor mereka, izin usaha mereka, dan lain-lain. Kalau masih meragukan, kalian juga boleh mintain identitas pribadi mereka di negaranya. Contohnya kayak KTP atau paspornya. Dan kedepannya gue juga akan buat video tentang faktor apa aja yang ngebuat buyer kalian itu nyaman untuk ngomong sama kalian dan akhirnya mau ngambil barang dari kalian. So see you on the next video.